Itu yang saya maksud ya, preferensi politiknya. Begitu ya? Iya. Apa referensi politiknya dia sehingga dia datang memilih? Iya. Ini penting untuk kita lihat, gitu. Kalau dia masih terkait politik uang sekian persen, maka menjadi tugas kita bersama bahwa ini harus ada upaya menekan itu dengan cara-cara yang baik, melakukan pendidikan politik, sosialisasi, dan Bawaslu itu tidak akan berhenti. Iya. Bawaslu tidak akan berhenti melakukan edukasi, tidak akan berhenti melakukan sosialisasi, bahkan tidak ada tahapan seperti 2021 ini, itu kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan malam hari ini berjumpa lagi bersama saya Misbahuddin Nur dalam acara Inilah Kita Bersama, satu podcast Maros TV Dialektika Warung Kopi. Pada kesempatan malam berbahagia ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman diskusi kita. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, Kakanda Supirman SIP MSI. Siap. Selamat malam, Kak. Malam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Iya, kalau kita lihat dari senyum beliau sangat cerah, sangat renyah ya. Menandakan bahwa beliau siap untuk berdiskusi dengan kita pada kesempatan malam hari ini. Beliau Kakanda Supirman, saya panggil Kakanda Kak ya? Atau panggil Boleh, Kak? boleh. Lebih Pak akrab. terlalu tua Kak rasanya. Ya. Saya panggil Kakanda Supirman. Kakanda Supirman atau biasa kita panggil Kak Firman. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Maros. Apalagi kalau melihat sejarah daripada perjalanan beliau cukup paripurna juga. Secara jejak langkah beliau di organisasi cukup hatam juga di organisasi kemahasiswaan. Iya. Apalagi juga di organisasi kepemudaan, beliau pernah melewati banyak jenjang dan sebelum sampai kepada menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, Kak ya. Iya. Yang menarik ini Kak adalah dari sekian banyak pemuda yang kemudian telah melewati prosesi organisasi dan sangat banyak yang kemudian memilih panggung-panggung demokrasi menjadi seorang calon legislatif, menjadi seorang politisi. Yang menarik ini dari Kakanda Supirman ini adalah beliau lebih memilih untuk masuk di ranah jalur tegak lurus, independen itu, dan memilih untuk menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Maros. Yeah. Apa yang menjadi alasannya Kak? Ya, kalau ditanya alasannya memilih jalur independen seperti Bawaslu, sebenarnya terkait pilihan masing-masing. Iya. Ya, hanya saja memang kecenderungan saya pribadi lebih pada jiwa saya lebih tidak mau terikat sampai pada hal-hal yang apa ya, yang membuat kita disetting oleh satu lembaga, kemudian lembaga mengatakan ini dan segala macam. Di Bawaslu saya rasakan kemerdekaan berpikir dan bertindak. Kemerdekaan berpikir dan bertindak ya? Iya. Iya. Di situ ruang-ruang itu saya temukan. Jadi apa yang saya jalani dari pengalaman baik dari bermahasiswa, Iya. berorganisasi, ternyata semangat itu saya temukan di Bawaslu. Di Bawaslu. Iya. Kebebasan berpikir dan bertindak dalam artian bahwa memang di Bawaslu ini memang kita diatur dari regulasi. Hanya saja dari aspek keleluasaan kita berpikir dan sampai pada terjun merasakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Orientasi kita selama bermahasiswa berjuang untuk perbaikan bangsa, negara. Ternyata titik itu saya temukan di Bawaslu. Di Bawaslu kan? Ya. Jadi merasakan bahwa sebuah perasaan jiwa merdeka, kebebasan berpikir, ada di Bawaslu. bertindak ada di Bawaslu kan ya. Ini menjadi satu alasan bahwa kenapa Kakanda Supirman lebih memilih untuk terjun di jalur independen ini kan, jalur tegak lurus ini pada tatanan demokrasi kita. Iya. Iya. Ini menjadi bagian alasan terkuat daripada Kakanda kita. Di sebagian banyak pemuda yang apalagi melihat bahwa pemuda
telah dibesarkan oleh organisasi mahasiswa kepemudaan yang memang pada dasarnya kan lebih banyak terjun di dunia politika ya, dunia caleg dan sebagainya, dan mereka lebih memilih untuk jalan itu. Ya, oke Kak, lebih daripada ini yang mungkin yang akan saya pertanyakan, apalagi baru-baru ini yang menarik dari Kakanda Supirman telah menyelesaikan gelar MSI-nya Kak ya. Iya. Ya, cukup lama juga berjuang, nggak sampai dapat itu Kak ya. Apalagi melihat kesibukan Bawaslu yang sangat hebat Kak. Betul. Ya. Apa judulnya Kak? Judul tesis kemarin ya, S2, saya menganggap judul partisipasi politik masyarakat sipil dalam pengawasan partisipatif pada pemilu tahun 2019. Hanya lokusnya saya ambil di Kabupaten Takalar. Takalar Kak? Iya. Apa yang menjadi hasil dari riset itu Kak? Hasil dari riset itu sebenarnya saya awalnya itu terpanggil ingin melihat seberapa besar sih keterlibatan masyarakat sipil dalam setiap momentum pemilu, khususnya 2019. Dan di Takalar ada hal yang unik. Apa itu Kak? Ada hal unik di mana kelompok-kelompok masyarakat sipil, baik dari organisasi kepemudaan, LSM, itu kemudian menyatukan diri dalam satu forum yang diasi oleh Bawaslu yang disebut dengan Forum Awas. Forum Awas ya? Forum Awas itu dibentuk dari berbagai gabungan kelompok-kelompok organisasi. Dan itu bergerak secara independen dalam rangka melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan khusus di Kabupaten Takalar itu ada satu desa yang cukup menarik untuk dijadikan contoh, yaitu di Desa Masamaturu itu, di mana hasil penelitian dari tesis saya itu, kelompok-kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Awas itu berhasil menekan tingkat pelanggaran dalam pemilu dan berhasil meningkatkan partisipasi pemilih. Bahkan dalam data yang saya temukan itu ditemukan 0 pelanggaran di situ. Gitu. Jadi dari data-data itu setidaknya kita mendapat suatu gambaran bahwa salah satu cara untuk membangun demokrasi yang baik itu adalah membentuk kesadaran di tingkat desa. Kesadaran di tingkat desa. Satu unit pemerintahan terkecil di negara kita itu di desa. Nah, karena memang proses interaksi yang real itu ada di tingkat desa. Nah, dari Forum Awas yang terbentuk itu difasilitasi oleh Bawaslu, ternyata hasilnya di 2019 khusus desa itu 0 pelanggaran dan tingkat partisipasi pemilih desa itu sangat meningkat. Signifikan ya? Sangat signifikan. Dari pemilih sebelumnya kan? Iya, sebelumnya. Jadi di penelitian Kakanda di Takalar, apakah memang keseluruhan daripada kelompok-kelompok ormas, saya pemuda memang digabung dalam Forum Awas itu kan ya? Iya. Tidak semua, tidak semua, tetapi ada beberapa kelompok-kelompok yang memang terpanggil memiliki semangat yang sama, memiliki semangat yang sama untuk berpartisipasi melalui Forum Awas yang dibentuk oleh Bawaslu. Tapi setelah mereka berbentuk, mereka bergerak, melakukan sosialisasi pencegahan, karena memang fokus Bawaslu itu membentuk Forum Awas itu di aspek pencegahan. Pencegahan, cara melakukan pencegahan dengan cara memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat, pendidikan politik dan segala macam. Nah, ini yang menarik Kak. Ini di Takalar dengan Forum Awas itu telah berhasil memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat, pembelajaran kepada masyarakat dalam tatanan nilai-nilai demokrasi agar tidak tercoret kayak. Nah, kemudian Kak, untuk Maros itu sendiri selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, apakah ada kesamaan dari gerak atau pola yang kemudian dilakukan oleh Kakanda Supirman untuk melakukan hal demikian? Ya, saya kira untuk konteks Maros itu punya potensi untuk dilakukan hal yang sama, karena kita di Kabupaten Maros juga, khususnya di Bawaslu Maros itu kan telah membentuk juga beberapa forum-forum awas, forum-forum awas. Tinggal bagaimana mengisi program itu. Yang kita bentuk lebih maksimal sebenarnya ini pasca pemilu 2019. Di 2019 ada kita bentuk, hanya saja dia dalam proses pembentukan, sangat baru. Di Takalar itu dari 2017 terbentuk. Setelah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ada proses yang begitu panjang hingga sampai ke situ. Nah, di Maros itu tidak menutup kemungkinan karena kelompok-kelompok masyarakat sipil di Maros itu sangat potensial dan sangat banyak. Kita juga tidak berpikir bahwa semua harus
bergerak pada itu. Pilihannya kalau ada yang berafiliasi kepada tim partai politik itu tidak ada persoalan. Tapi yang kita bangun semangat dari membangun proses demokratisasi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, khususnya kelompok-kelompok kepemudaan. Di Maros ini sangat banyak komunitas, kelompok kepemudaan dari aspek manapun itu ada. Ada kan? Ada semua. Nah ini kalau kita berdayakan dalam pengertian mengisi ruang-ruang rutinitas mereka dengan pendidikan demokrasi, itu luar biasa pembangunan demokrasi di Maros. Karena biar bagaimanapun gerakannya ini harus masif, harus ada satu semangat yang sama bahwa pembangunan demokrasi itu harus betul-betul diperhatikan melalui pendidikan politik. Bahkan kami di Bawaslu itu mengekspos keluar ketika ada kegiatan-kegiatan masyarakat, kelompok kepemudaan butuh pemateri atau butuh narasumber untuk dari aspek pendidikan demokrasi politik, itu kita siap hadir. Kita siap hadir. Memang pernah nyatanya kan memang selalu hadir ini. Bawaslu di Kabupaten Maros, karena Supirman adalah salah satu sosok yang hampir di semua kalangan dihadirkan pasca sebelum di masa-masa pilkada kemarin, ya. Ini satu bukti bahwa Bawaslu Kabupaten Maros memang hadir untuk memberikan edukasi dan pembelajaran demokrasi yang bagus kepada jajaran akar. Kak, ini melihat bahwa masyarakat sipil adalah punggung daripada demokrasi itu, yang memang persoalannya adalah partisipasi dari masyarakat ini, kesadaran masyarakat ini untuk berada pada tatanan demokrasi. Ini menjadi tantangan, Kak. Apa yang pernah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maros, Kak, selama kepemimpinan Kakanda Supirman untuk bergerak sampai kepada jajaran akar? Jadi secara program, secara program yang sudah memang disediakan oleh Bawaslu, itu program unggulan kita secara nasional itu adalah program pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif, pengawasan partisipatif itu ada 7 poin, tetapi belakangan kita banyak fokus ke pembentukan forum-forum awas, gitu. Forum-forum awas dan pembentukan desa awas pemilu. Desa awas pemilu. Sebenarnya sebagian besar desa di Kabupaten Maros kita sudah lakukan itu. Kita sudah lakukan itu. Hanya saja kita perlahan-lahan memfollow up, program-program tindak lanjut dari pembentukan forum awas. Kan ada desa pengawas pemilunya yang bergerak di dalam adalah forum awas. Forum awas ini dari kelompok-kelompok pemuda yang ada di desa, komunitas-komunitas di desa, kita rangkum dalam satu forum. Mereka kita harapkan ini selain diberikan sosialisasi, mereka bisa bergerak menjadi mata, telinga, dan mulut Bawaslu di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan apa hal-hal yang boleh dilakukan dalam pemilu dan apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Itu dengan sendirinya mereka akan belajar dan terbentuk kesadarannya bahwa ternyata memang pembangunan demokrasi khususnya di tingkat lokal ini sangat penting. Sangat perlu, gitu. Karena ketika kesadaran demokrasi itu muncul, saya kira masyarakat ini dia sudah mampu memilah mana yang baik, mana yang tidak baik yang dilakukan dalam pemilu. Nah, ujungnya nanti ini kan adalah kita berharap adanya satu pemerintahan yang begitu baik, demokratis, yang lahir dari pemimpin yang dipilih oleh masyarakat juga yang baik, begitu. Karena kan rumusnya sederhana. Demokrasi yang berintegritas itu harus dimulai dari penyelenggara harus berintegritas. Peserta pemilu juga harus berintegritas, partai politik, pasangan calon. Kemudian masyarakat juga harus berintegritas. Gitu. Semua ini harus dituntut berintegritas. Kalau ini semua prosesnya sudah baik, saya kira terpilihnya seorang pemimpin di suatu daerah, suatu negara itu juga akan berbanding lurus. Gitu. Nah, ini yang menjadi sebuah pesan demokrasi, Kak, bahwa saat keseluruhan bagian daripada demokrasi ini sudah berintegritas, cerdas dan sadar, saya kira untuk memilih pemimpin yang diharapkan oleh bangsa, maka itu tidak susah lagi, ya. Cuman yang kemudian menjadi persoalan besar, saya kira ini sudah menjadi rahasia umum, semua publik tahu bahwa salah satu ancaman terbesar saat pemilihan umum, kan, legislatif, pilkada, gubernur sampai jajaran presiden itu adalah sebuah tendensi materi yang kemudian sampai kepada akar. Apakah di Maros ada hal demikian, Kak? Ya, dari proses kemarin, dari baik pemilu maupun pilkada, itu ada beberapa kasus yang kami proses.
baik temuan maupun laporan. Hanya saja ini yang menjadi persoalan di sini adalah salah satunya dari aspek kesadaran masyarakat betapa penting keterlibatan masyarakat, baik dari aspek pelaporan, baik dari aspek pencegahan, gitu, baik dari aspek keaktifan mereka untuk menyampaikan ke Bawaslu bahwa ada pelanggaran. Gitu. Nah, itu yang masih kurang. Jadi mindset kita yang disebut dengan politik uang itu, banyak orang mengatakan bahwa ini sangat masif. Kemudian ini politik uang ini susah untuk dihilangkan. Pesimisme itu ada. Bagi saya itu tidak susah. Maksudnya tidak susah. Tidak susah. Hanya memang kita butuh kesabaran dan punya komitmen bersama bahwa untuk salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam mencegah politik uang ini adalah pendidikan politik bagi masyarakat, bahwa daya rusak politik uang itu sangat tinggi. Dia memang tidak terlihat pada waktu itu dampaknya, tapi dia akan berdampak jangka panjang. Jangka panjang kan? Jangka panjang. Yang pertama, demokrasi kita rusak dari aspek proses, karena masyarakat tidak lagi diberikan satu preferensi politik bahwa kenapa saya mesti dipilih, kenapa calon ini mesti dipilih karena bla 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 bla, tetapi taktis, pilih saja ini uang. Gitu. Itu kan satu pendidikan yang tidak baik pada masyarakat, memberikan uang untuk memilih, sehingga masyarakat ini dalam mindsetnya bahwa uangnya saja dicari. Ada satu upaya pembelajaran buruk yang dilakukan. Yang kita inginkan ini adalah bagaimana, kan gini, kalau kita mau tanya masyarakat politik uang itu baik atau tidak, semua mereka sebenarnya itu bisa sepakat bahwa itu buruk kan? Tapi baru hanya sebatas moral begitu ya. Tapi dia belum menjelma menjadi satu gerakan sosial. Siapapun kita tanya politik uang itu baik atau buruk, pasti menjawab buruk. Tapi hanya sebatas itu. Yang kita mau dorong ini bagaimana kesadaran yang sifatnya individual itu menjadi satu gerakan sosial bahwa politik uang itu buruk. Dia sudah menjadi action. Harus ada action di situ. Dan itu tidak bisa hanya dibebankan pada penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu. Tidak bisa. Gitu. Tidak bisa. Semua juga harus terlibat. Terlibat baik dari aspek pesertanya, baik dari aspek masyarakatnya, pemerintah juga. Kita harus berbondong ke situ. Kalau memang kita punya komitmen. Kalau memang kita punya komitmen menjadikan kontestasi pemilu pilkada itu berujung pada sebuah hasil yang berintegritas. Karena hasil yang baik itu pasti ditentukan oleh proses yang baik. Proses yang baik. Kita melihat seumpamanya banyak masyarakat yang berbondong-bondong pergi memberikan hak pilihnya, sehingga kita mengatakan, oh tinggi nih partisipasi masyarakat. Tapi harus kita tarik ke belakang, apa yang mendasari mereka? Kita harus tahu apa yang mendasari mereka sehingga mereka berbondong datang memilih. Variabel-variabel itu. Kalau seumpamanya mereka datang memilih karena memang dalam kesadaran mereka visi misi atau program atau apa yang disampaikan oleh satu pasangan calon itu dia anggap bahwa ini yang baik untuk saya pilih, itu luar biasa itu demokrasi itu. Tapi ketika dia berbondong-bondong datang memilih karena faktor uang, janji dan segala macam, bagi saya partisipasi politik secara angka tinggi tapi proses itu buruk. Gitu kan? Sebulannya. Bisa saja kita mendengung-dengungkan bahwa partisipasi politik tinggi melampaui batas nasional. Tapi kan kita harus lihat yang membuat masyarakat ini bergerak untuk datang memilih ini apa? Pemantiknya apa? Apa karena kesadaran diri atau ada hal yang lain kan ya? Itu yang saya maksud ya, preferensi politiknya. Begitu ya? Apa referensi politiknya dia sehingga dia datang memilih? Ini penting untuk kita lihat. Gitu. Kalau dia masih terkait politik uang sekian persen, maka menjadi tugas kita bersama bahwa ini harus ada upaya menekan itu dengan cara-cara yang baik, melakukan pendidikan politik, sosialisasi, dan Bawaslu itu tidak akan berhenti. Bawaslu tidak akan berhenti melakukan edukasi, tidak akan berhenti melakukan sosialisasi, bahkan tidak ada tahapan seperti 2021 ini, itu kami lakukan. Seperti apa? Kami sudah di 2021 sosialisasi yang kami lakukan berdasarkan program ada
kembali mengaktifkan desa pengawas pemilu. Salah satunya di Bontoa. Di Bontoa di desa Botolempangan. Botolempangan ya? Itu kita sudah lakukan. Terus baru-baru juga kita lakukan bekerja sama dengan Pramuka. Pramuka, Kak? Iya, bagaimana kita sama-sama Pramuka memberikan edukasi pendidikan politik kepada Pramuka Kuarcap Marus itu, dan kita bentuk kema pengawasan. Kema pengawasan, Kak? Bahkan kita dalam proses membentuk Saka di Atsa. Satu Saka yang ada di Pramuka yang fokus pada aspek isu-isu kepemiluan. Menarik ini, Kak. Dan itu sejarah barangkali baru kali ini, Kak. Iya, kita sudah lakukan kema bersama dengan Kuarcap. Ini kema pengawasan. Itu dalam rangka semua menggali potensi yang dimiliki oleh komunitas yang ada. Terakhir kami dipercayakan oleh Bawaslu RI sebagai tuan rumah untuk membuat sekolah kader pengawas partisipatif yang mengcover 2 kabupaten, 3 dengan Maros. Makassar, Baru, dan Maros. Oh, yang baru-baru ini? Yang baru-baru ini. Nah, karena kita sadar Bawaslu ini bekerja bukan hanya di tahapan. Bawaslu juga bekerja di non-tahapan. Apa yang kita lakukan di situ? Memperbanyak sosialisasi pendidikan politik kepada komunitas-komunitas yang mampu kita galang. Dan itu kita lakukan senantiasa, kita lakukan terus. Dan selain program yang memang sudah ditentukan, kami juga mandiri banyak sharing dengan beberapa kelompok-kelompok pemuda. Bahkan ada yang datang bersilaturahmi di kantor, meminta penjelasan dan segala macam, itu kita lakukan. Dan ini satu juga yang kita lakukan itu sampai komunitas pecinta pembuat video di tingkat SMA itu kami galang. Dan ini 1-2 bulan terakhir kami lakukan lomba video pendek untuk tingkat SMA. Judulnya itu 3. Judulnya politik uang, politisasi SARA, hoax. Lomba video pendek, bagaimana mereka membuat video pendek yang di dalamnya ada pesan edukasi. Partisipasinya banyak. Partisipasinya. Itu kita lomba. Itu kita lakukan sebenarnya bukan videonya. Tetapi anak-anak SMA ini sebagai pemilih pemula pasti akan berupaya mencari bahan untuk membuat video dengan sendirinya mereka belajar. Secara tidak langsung ada sebuah desain untuk merangsang mereka untuk belajar sebelum membuat karya itu. Iya, pasti mereka cerita apa sih itu politik uang, apa sih itu hoax itu dalam pemilu, apa sih itu politisasi SARA. Dan itu besok penerimaan hadiahnya. Menarik ini, Bawaslu Kabupaten Maros dari beberapa rekayasa gerakan untuk bidikannya adalah sampai harapannya kita adalah sampai ini pembelajaran politik, pelajaran demokrasi secara bagus sampai jarang akar, Kak, ya. Nah, yang jadi persoalan ini kan, jadi persoalan ini selalu saja masyarakat sipil yang kemudian menjadi bidik persoalan bahwa mereka yang kemudian terlibat langsung dalam persoalan politik uang dan sebagainya, kan. Nah, sementara kita menyadari bahwa bukan cuma masyarakat yang kemudian harus diberikan sebuah pengawasan atau pembelajaran yang bagus, tapi adalah pesertanya sendiri, kan. Ini barangkali juga menjadi persoalan adalah bagaimana peserta-peserta yang kemudian bertarung itu bisa memberikan gagasan, bukan menawarkan suatu hal yang pada dasarnya akan merusak tatanan demokrasi kita. Ya, bagaimana pandangan Bawaslu untuk melihat peserta ini, Kak, yang kemudian tidak percaya diri untuk bertarung? Ya, itu yang saya maksud, bahwa kan gini, setiap orang pasti motivasi awalnya untuk maju sebagai peserta pemilu, apakah calon, pasti starting awalnya itu selalu berawal dari saya ingin mengabdikan diri untuk bangsa, untuk daerah, untuk negara. Niatan itu sebenarnya adalah niatan yang sangat tulus, niatan sangat baik, dan kita juga berterima kasih ada orang dengan niatan yang begitu baik untuk mengabdikan diri, menjadi pemimpin dan segala macam. Nah, starting awalnya situ. Begitu masuk ke dalam, kalau seumpamanya itu tidak konsisten, maka bagi saya sebenarnya ini harus dipahami oleh masyarakat. Harus dipahami oleh masyarakat. Kalau tidak konsistenan dari setiap orang, itu kalau kita lihat kan mengabdikan diri dan segala macam. Seharusnya kan harus konsisten. Makanya kerja-kerja seperti ini harus kerja bersama, tidak bisa hanya penyelenggara pemilu. Contoh salah satunya juga mulai dari caleg anggota legislatif pasti kan dorongan dari partai politik. Nah, partai politik ini kan adalah suatu lembaga resmi di negara kita. Mereka punya sistem
edukasi. Iya. Dan bahkan di undang-undang partai politik itu salah satu fungsi partai politik adalah sosialisasi politik, Masalah politik. pendidikan politik. Iya. Dan kita juga berharap dari partai politik ini juga kan menggerakkan itu, Iya. minimal di internal mereka, atau memang calon-calon yang didorong oleh partai politik memang itu harus mampu membawa nama baik dari partai politik itu. Seharusnya seperti itu. Berarti menurut Anda Kak, memang sebaiknya partai politik ini melakukan tahapan seleksi Kak ya? Ya seperti apalah modelnya, apakah seleksi dan segala macam, yang pada intinya kita punya komitmen bersama Iya. bahwa memperbaiki, menyapu negara ini tidak bisa digunakan dengan sapu yang kotor juga. Gitu ya? Iya. Kalau seumpama daerah ini kotor, banyak Iya. sampah, tentunya kita juga tidak bisa pel atau kita tidak bisa sapu dengan sapu yang kotor juga. Betul Kak, Nah, betul ya. Kak. Kita tidak sok suci juga, hanya saja kita harus punya komitmen. Iya. Dan Bawaslu persoalan komitmen untuk membangun demokrasi dan menegakkan keadilan dalam pemilu itu menjadi komitmen Bawaslu. Iya. Gitu. Ini menjadi komitmen kita. Itulah dari awal kami saya sampaikan bahwa ada satu kemerdekaan saya pribadi, baik dari aspek berpikir dan tindak, ketika berada di Bawaslu. Iya. Gitu. Bukan karena kewenangan yang begitu tinggi, tetapi kerja-kerja di Bawaslu memang kerja-kerja yang betul-betul ingin melihat bagaimana proses rekrutmen kepemimpinan di daerah di tingkat nasional itu betul-betul baik Iya. dari aspek proses dan hasil. Iya. Kak. Intinya tidak bisa diletakkan hanya pada satu aspek saja untuk membangun kualitas demokrasi ini. Semua harus punya komitmen bersama. Nah, toh pada gilirannya ketika ada yang melanggar, ada penegakan hukum. Jadi sebenarnya kita di Bawaslu juga, penegakan hukum itu adalah hal yang sangat mahal yang kami simpan. Iya. Yang kami dorong lebih utama itu adalah pencegahan. Pencegahan Kak ya? Pencegahan. Karena dalam pencegahan itu, selain ada pencegahan di dalamnya, ada pengawasan, ada edukasi di situ. Edukasi Kak, penyadaran Kak. Iya. Setelah langkah-langkah ini kita lakukan, langkah edukasi, langkah sosialisasi, langkah pencegahan, pengawasan kita lakukan semaksimal mungkin, toh masih terjadi pelanggaran, maka disitulah penegakan hukum. Penegakan hukum Kak ya? Penegakan hukum ini kita lakukan bukan karena kita benci orang, bukan. Bukan karena kita membenci dia sehingga kita melakukan penegakan hukum, bukan di situ. Tetapi murni pada aspek menegakkan keadilan dalam pemilu. Semua orang diperlakukan sama. Iya. Ketika dia memang salah dan melanggar, proses hukum dijalankan Harus ditindaklanjuti. tanpa melihat itu siapa. Iya. Gitu. Karena apa? Kita juga di Bawaslu juga, kapan kita tidak memberikan keadilan hukum kepada pasangan calon atau peserta pemilu, ada satu konsekuensi yang harus kami terima, karena kita juga dipantau, ada satu lembaga yang memang khusus untuk Mengawasi Bawaslu. bukan mengawasi, menyidangkan dari aspek etika penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, dari aspek profesionalitas, Iya. dari aspek integritas dan netralitas. Kapan Bawaslu tidak netral, sudah akan diselesaikan oleh DKPP, dan itu sudah banyak bukti. Gitu. Nah, tiga hal ini adalah menjadi fondasi paling mendasar bagi kami dalam bekerja. Iya. Gitu. Aspek profesionalitas, aspek integritas, dan aspek netralitas. Netralitas ya? Iya. Bawaslu banyak dicap. Pasangan calon satu mengatakan biasanya, Bawaslu kayaknya ini berat sebelah. Yang satu juga mengatakan Bawaslu ini berat sebelah. Yang satu juga mengatakan berat sebelah. Jadi ada hikmahnya. Hikmahnya adalah bahwa mungkin itu salah satu tolak ukur kami bahwa kita perlakukan sama semua pasangan calon. Siapapun Kembali dia. pada statuta Iya. daripada Bawaslu itu kayak bahwa harus berada pada posisi netralitas. Iya. Tidak berada pada kepentingan golongan kayaknya, Bukan. apalagi sampai kepada keberpihakan calon. Iya. Nah, sementara yang menjadi sebuah persoalan kekuasaan ini ketika berada pada tatanan pertarungan untuk sampai kepada keberhasilan untuk bisa menguatkan kaki kekuasaan ini, Kak. Tentu akan banyak hal yang akan dilakukan. Salah satu yang menjadi sebuah kondisi cukup berat juga untuk Bawaslu adalah barangkali akan banyak tekanan daripada golongan ini. Pernah tidak merasakan di Maros, Kak? Ya, bukan hanya di Maros. Jadi kita di penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu, kami sudah menyimpan baik-baik dan sangat menyadari, dan itu selalu kami
jadikan diskusi di internal kami bahwa untuk menjadi penyelenggara pemilu 3 hal yang akan dihadapi. Apa itu, Kak? Tekanan, godaan, dan ancaman. Ancaman. Iya. 3 hal itu pasti kita akan rasakan. Gitu. Godaan, ancaman, dan tekanan. Tekanan seperti apa yang pernah rasakan? Ya, tekanan dalam artian intervensi. Intervensi ya. Intervensi. Baik dari aspek cara apapun. Iya. Begitu. Godaan lebih-lebih. Seperti apa itu godaannya? Godaan banyak lah di iming-iming dan segala macam. Mobil, motor? Ya, banyak sih. Banyak ya? Ya. Tetapi hal yang begituan kami sudah simpan rapi dalam memori kami bahwa kita tidak akan tergoda hal-hal yang seperti itu. Karena cukuplah negara ini memberikan fasilitas yang cukup kepada Bawaslu. Iya. Tidak usah ditambah-tambah dari hal-hal yang lain. Gitu kan ya? Iya. Bahkan kami juga di penyelenggara pemilu tidak sembarang menerima honor dari luar. Umpama kita diminta narasumber, apalagi yang mengundang narasumber adalah partai politik, itu kita tidak bisa terima, honor narasumbernya. Tapi hadir untuk memberikan ilmu wajib, silakan. Kewajiban kayak. Iya. Itu lagi. Tapi kalau untuk menerima honor di luar dari yang ditentukan itu kita tidak boleh, karena itu sama maksud cukuplah negara ini memberikan fasilitas kepada Bawaslu untuk bekerja. Kita syukuri itu. Yang poin ketiga tadi, Kak, ancaman. Ya, saya ancaman selama jadi Bawaslu belum pernah. Belum pernah. Kalau Anda tahu ya, kalau orang lain mengatakan itu adalah ancaman, tapi saya anggap itu biasa saja ya. Biasa ya. Sekira ada ancaman yang pernah kita rasakan di Maros ini, Kak. Ancaman, maksudnya kalau ada yang mengancam kan untuk wilayah Maros kan cepat ketahuan. Ketahuan. Banyak cerita yang unik sebenarnya menjadi penyelenggara khusus di Bawaslu. Dinamika menjadi seorang Bawaslu ini kan memang berat juga, menarik juga kan ya? Iya. Saya itu yang selalu saya dengungkan. Bahkan kalau perekrutan pengawas pemilu di tingkat itu kayak Panwascam, saya ingat konsekuensi menjadi penyelenggara pemilu bisa kita dapatkan 3 hal ini: ancaman, tekanan, dan godaan. Hanya orang-orang yang kuat yang mampu melewati dinamika itu. Gitu kan? Iya. Bagi orang yang tidak kuat pasti tidak akan lengser di jalan. Dan itu banyak bukti. Bukan hanya di tingkat pengawas, di tingkat kabupaten teman-teman kita yang lain juga kan banyak yang kena di situ. Tidak tahan godaan, tidak tahan ancaman, dan tidak tahan tekanan. Iya. Nah, ini menarik ini untuk Kabupaten Maros. Kita bersyukur ada Kakanda Supirman ini yang kemudian sampai pada hari ini masih memegang teguh sebuah tanggung jawab sebagai seorang ketua Bawaslu. Nah, sementara ini, Kak, kita lihat bahwa untuk sampai kepada struktural Bawaslu ini, dia sampai pada taran kecamatan, desa, dan sampai kepada TPS itu, Kak ya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan, Kak, ketika golongan yang berusaha untuk sampai kepada perolehan kekuasaan, yang kemudian berusaha untuk menitip orang-orang yang untuk berada pada jajaran itu, Kak. Bagaimana untuk memfilterisasi agar orang-orang seperti itu tidak sampai masuk kepada struktur Bawaslu? Banyak sebenarnya memang informasi seperti itu, dan kita juga rasakan menganti-wanti hal seperti itu. Yang kami lakukan yang pertama tentunya normatif dalam artian dari aspek administrasi itu kan ada persyaratan semua di situ. Salah satunya bukan anggota partai politik, salah satu partai politik, bukan tim sukses, kemudian hal-hal yang sifatnya mengganggu netralitas itu ya, itu persyaratannya. Nah, memang kalau kita lihat dari administrasi, hanya administrasi saja. Untung kalau dia jujur. Sebenarnya di balik itu kami tuntut kejujuran mereka, karena kalau seumpama mereka lolos dari proses itu, di tengah jalan didapat, tetap juga kita akan pecat. Pemecatan. Kita akan proses pemecatan. Yang pertama mungkin dia sudah tidak jujur, yang kedua memang dia sudah tidak netral. Gitu. Kita akan pecat di tengah jalan. Bawaslu Kabupaten Maros pernah melakukan pemecatan kepada anggota di Maros atau belum pernah, karena memang kami belum pernah mendapatkan ada hal yang bekerja seperti itu ya. Hanya saja memang pasca pemilu banyak desus-desus
Begitu ada pemilu kembali mendaftarkan diri, itu kan ada momen tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat ya? Iya. Dan banyak yang sebelumnya penyelenggara pemilu mendaftar kembali mendapat tanggapan masyarakat. Ternyata dia ada berapa yang menyampaikan membuktikan ini pernah begini, begini. Dan pada waktu itu juga kita sudah selesaikan. Nah, situ prosesi. Iya, prosesnya. Karena kami inginkan memang menjadi penyelenggara pemilu ini kita harus menganggap begini. Kita tegas itu kepada orang yang melanggar bukan karena kita benci dia. Bukan karena kita bukan karena kita memilih yang lain atau mendukung yang lain. Tapi dengan ketegasan independensi yang ada, itu cara kami memperlakukan sama kepada semua orang, gitu. Memperlakukan sama. Jadi siapapun yang melanggar segala macam ya kita proses. Ini pendaki Kak ya? Kita proses. Seperti itu. Nah ini yang menarik ini. Konsekuensinya kita dibenci sama orang ya seperti itulah pekerjaan kita ini. Konsekuensinya ya. Kalau kita dicerita. Tapi kan yang menarik hari ini Bawaslu di Kabupaten Maros tetap juga dicintai masyarakat. Ini satu bukti Kak bahwa Bawaslu hari ini pola gerakannya cukup baik sehingga tanggapan masyarakat ini sangat positif kepada Bawaslu. Saya kira ini yang menarik Kak. Silakan dicoba kopinya. Kita berada pada ruang dialektika warung kopi. Oke pemirsa Maros TV dimanapun berada, sangat menarik rasanya berdiskusi, berbincang-bincang dengan Kakanda Supirman. Apalagi beliau sudah berapa kali melewati tahapan-tahapan tantangan Kak ya. Mulai di tahun 2018 kalau tidak salah. Ya, saya terpilih awal itu masih Panwas 2017. 17, ya. 2017 berjalan 2018, kemudian ada seleksi untuk permanen, yaitu Bawaslu. Peralihan dari Panwas ke Bawaslu. Itu saya seleksi ulang dan alhamdulillah terpilih kembali. Ya. Kemudian sebuah kontestasi hebat yang ada di daerah sampai kepada jajaran nasional telah dilewati Kak ya. Saya kira cukup paripurna ini pengalamannya Kak. Mulai dari pemilihan gubernur, tidak salah Kak. Ya, gubernur, kemudian pemilu, kemudian presiden, pilkada baru-baru. Ya. Apa yang kemudian menjadi bagian daripada tantangan dari kontestasi politik yang berbeda ini, Kak? Ya, kalau pemilu sebenarnya karena jumlah peserta yang begitu banyak. Pemilu? Iya, karena ada legislatif kan. Iya. Jadi memang proses butuh strategi khusus memang untuk melakukan pengawasan dari jumlah peserta pemilu yang begitu banyak. Gitu. Itu yang pertama. Dan dia sifatnya kalau legislatif itu model pengawasnya beda kalau calon ya. Kalau calon kan pasti taruhlah paling banyak 5 orang langsung 5 titik kita awasi. Ini kalau legislatif kemarin mencapai 100 lebih, itu kalau kampanye sebuah titik ini kan sementara proses Bawaslu terbatas kan? Ya, waktu terbatas sehingga bedanya kalau di itu banyaknya ya kalau di pemilu. Kalau di pilkada istilahnya kami pengantinnya ada di kabupaten langsung. Pengantinnya calon bupati ini ya, calon bupati. Dan dia sangat berkaitan pada suasana kebatinan masyarakat paling bawah. Karena di situ kan pasti setiap calon itu ada keluarga, ada bangunan tim, dan itu tidak keluar dari Maros. Pasti ada jejaring-jejaring suasana, karena pasangan calon banyak sampai masuk pada suasana kebatinan masyarakat. Sehingga kalau penyelenggara pemilu itu tidak profesional dalam mengelola penyelenggaraan pilkada itu, di situ biasanya menghadirkan chaos. Ada gesekan? Iya, gesekan, chaos, orang merasa dizalimi dan segala macam. Sehingga memang suhu di pilkada itu ini dari aspek profesionalitas kita menegakkan aturan yang ada. Gitu, profesional kita. Kalau seumpamanya aturannya sudah jelas, tidak usah lagi ditafsirkan kemana-mana. Lurus saja di situ. Lurus saja ya? Iya, lurus saja di situ. Karena kan rasa keadilan orang itu kan ketika memang aturan itu ditegakkan secara lurus. Itu kalau seumpamanya tidak ditegakkan ya pasti banyak komplain, chaos dan segala macam. Dan itu yang kita hindari. Itu yang dihindari. Ya, bagaimana kita menyelenggarakan pemilu juga sekaligus menekan potensi keributan, chaos segala macam. Menarik Kak. Saya kira sangat menarik ini berdiskusi bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Maros, Kakanda Supirman. Nah ini yang menjadi pertanyaan terakhir Kak. Apalagi kan melihat dari jejak dari Kakanda Supirman ini
sangat cukup lama mengabdi di organisasi kemahasiswaan Kak ya. Iya. Kemudian cukup lama juga mengabdi di organisasi kemudaan Kak. Iya. Tentu menjadi ketua Bawaslu ini sangat-sangat menantang juga Kak. Karena harus memposisikan diri selaku bagian atau tokoh yang kemudian berada pada pucuk pimpinan Bawaslu itu, yang kemudian harus mengkondisikan posisi dengan teman-teman yang kemudian menjadi bagian daripada peserta. Iya. Apa yang menjadi pengalaman terhebat Kak saat melihat kawan-kawan kita, rekan-rekan kita, teman-teman seperjuangan itu berada pada posisi peserta? Ya, betul itu. Teman-teman seperjuangan, teman-teman angkatan ya. Yeah. Sekaligus senior-senior juga Yeah. banyak di situ dan segala macam. Pesan saya cuma satu, setiap kita ini sama-sama punya profesi, Yeah. sama-sama punya kepentingan. Yeah. Jalankan tugasmu di profesimu, saya jalankan tugas saya di profesi saya. Seperti itu Kak? Iya. Yeah. Seperti apa mulai kau lurus saja, kalau ada amanah yang kau diberikan sebagai tim, jalankan amanah itu sebagai tim. Ketika Anda diamanahkan menjadi pengurus partai politik, jalankan amanah itu. Dan saya juga jalankan amanah saya. Sama-sama Iya. menjalankan amanah Iya. ya. Apapun yang terjadi ketika kita sama-sama menjalankan itu, saya yakin itu di ujungnya walaupun seumpamanya ada terjadi gesekan, kita pure Iya, betul. bahwa bukan niatan kita membenci, tetapi kita harus memahami sama-sama bahwa ada amanah, ada tugas yang diberikan kepada kita masing-masing. Jalankan saja itu. Nah ini yang menarik Kak, berarti peserta harusnya memang sadar diri selaku peserta dan melakukan hal-hal yang normal. Kemudian selaku Bawaslu ya menjalankan tanggung jawab lurus sesuai dengan apa yang menjadi koridor daripada Bawaslu itu Kak ya. Ya ini menarik Kak. Saya kira sangat bersedih juga rasanya kita berada di ujung-ujung acara kita Kak. Nah sementara Kak, sebelum mungkin kita menutup kegiatan ini, saya barangkali ingin mendengar apa yang kemudian menjadi pesan-pesan daripada Kakanda Supirman untuk kepada masyarakat Maros TV dimanapun berada Kak, untuk menjadi pesan-pesan untuk menjaga marwah demokrasi ini agar tetap terjaga Kak. Silakan. Oke, terima kasih. Pesan saya satu, undang-undang kita di negara ini sudah menggariskan bahwa kedaulatan kita itu berada di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat konsekuensinya adalah rakyat yang harus menentukan segala sesuatunya. Menentukan siapa pemimpin, menentukan baik buruknya negara ini. Karena masyarakat atau rakyat yang diberikan kedaulatan, maka masyarakat harus dicerdaskan. Masyarakat harus dicerdaskan. Disadarkan begitu cerdas segala macam, maka mereka dalam mengarahkan kedaulatannya itu mengarah kepada pemimpin yang baik, mengarah pada negara yang baik. Dan disitulah pentingnya kenapa kita dorong pendidikan politik. Itu harus penting. Hanya itu cara untuk memperkuat kata kedaulatan rakyat itu. Kedaulatan rakyat ya. Nah, ini menjadi pesan untuk masyarakat Maros TV. Bicara persoalan demokrasi, bahwa marwah demokrasi ini akan terjaga ketika masyarakat dicerdaskan. Masyarakat sipil atau masyarakat sebagai kunci daripada menjaga marwah ini, maka harus melakukan beberapa golongan-golongan lain untuk melakukan penyadaran, termasuk partai politik itu kan, penyelenggara, Bawaslu, dan khusus masyarakat sendiri untuk sadar diri bahwa bukan cuma tawaran rupiah ini yang kemudian menjadi bagian daripada yang harus menjadi utama, tapi lebih daripada bisa melakukan filterisasi untuk memahami siapa yang berkualitas di antara yang menawarkan ya. Kita sepaham itu ya. Kita sependapat. Oke, saya kira masyarakat Maros, Kabupaten Maros dimanapun berada, itu juga pecinta Maros TV di program Dialektika Warung Kopi. Saya kira sangat menarik. Kakanda Supirman ini tidak hanya muda, tapi demikian juga cerdas, telah melakukan beberapa pesan-pesan juga kan. Apalagi melihat dari jejak daripada beliau sangat-sangat luar biasa. Ini menjadi bukti kepada kita semua bahwa untuk menjaga marwah demokrasi kita, menjaga Indonesia ini bukan hanya berada pada tanggung jawab satu golongan saja, tapi kita semua dari jajaran akar sampai jajaran pucuk memiliki tanggung jawab untuk menjaga bangsa ini agar tetap berada pada koridor semestinya. Sekira terima kasih banyak Kak atas kunjungannya. Jangan bosan kita berdiskusi di sini Kak. Biar tiap malam. Biar tiap malam Kak. Pintu waktu itu sangat terbuka untuk orang-orang yang hebat seperti beliau untuk melakukan sebuah diskusi untuk menjadi pesan-pesan baik untuk Kabupaten Maros. Saya kira demikian perjumpaan kita pada kesempatan berbagai ini. Saya Misbahuddin Nur pamit undur di hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.